Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Semua punya akun kan? Ada Pak. Punya akun. Nah itu nanti pastikan bahwa semua data diisi akunnya sudah diisi dengan baik. Ya, jangan sampai salah karena itu nanti berpengaruh pada data PDBT, pada data kelulusan dan lain-lain. Jadi nanti kalau pulang kegiatan hari ini syaratnya dibuka kembali. Dilihat data pribadinya mana yang belum terisi dilengkapi. Data sekolah, data orang tua, data alamat. Di setiap semester mestinya ketika kalian entah berganti handphone, entah berganti apa, data itu diperbarui. Itu jangan dibiarkan data itu kosong sehingga kalau ada apa-apa itu lebih gampang. Ya, jadi ingat nanti kalau di setiap semester kalau ada perubahan data kan yang mau berubah itu pasti kalau anak kos mungkin alamatnya, alamat kos tinggalnya, gitu. Terus handphone yang biasanya berganti di data syakat itu. Jadi data syakatnya gini. Nah, nanti pada saat perkuliahan maka kalian akan menggunakan syakat itu untuk absensi. Absensinya dari akun syakat kalian ke akun syakat dosen. Jadi nanti akan rekam datanya bahwa kalian kuliah, kalian tidak kuliah. Ya. Kuliah itu kalau semester 1 dibuat masuk jam 7, selesai jam 8.30, masuk lagi jam 8.35. Selesainya jam 10, jam 10. Tapi nanti tergantung dosennya kalau yang jam keduanya selesainya. Tapi pastikan bahwa kalian itu bisa backup. Ya, jadi apa? Berarti di handphonenya kuotanya harus ada di internet kampus, tapi mungkin dengan banyak yang pengguna bisa jadi akan si ini bisa menggunakan, ini nggak bisa. Jadi pastikan pada perkuliahan kuota kalian memang ada karena untuk absensi. Ya, nah, itu yang nanti merekam karir kalian selama 1 semester. 1 semester 16 hari pertemuan seperti bulan tadi, berarti kan normalnya hanya 12, 14. Saya mahasiswa punya kemudahan karena minimal itu 75% maksudnya ya Pak ya. Jadi dari 16 tadi 25%-nya kira-kira berapa? Boleh deh tuh diambil gitu ya. Boleh tidak masuk. Ya, sebenarnya ada jatah buat mahasiswa untuk yang memang kondisinya sakit atau ada keluhan mendadak. Jadi ada minimal 75% harus masuk. Dan itu boleh kok. Kalau misalnya memang ada keperluan yang besar tidak hadir tidak apa-apa. Nanti setelah ini juga mulai dibahas nih tentang satu angkatan siapa yang jadi kating itu dua tingkat, siapa yang jadi wakilnya, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara dalam struktur kelasnya. Ya sudah mulai dilirik-lirik oh ini cocok jadi ini, sehingga nanti kita akan perlukan masuk datanya dalam langsung bagusnya. Ya, ini selama PSBB saling mengenal, karena kan beda kelompok nih, beda kelompok
udah pasti komunikasinya jarang, pasti berkomunikasi hanya dengan satu kelompok. Kan ini udah tahu wajah-wajahnya yang sama-sama ekonomi. Nanti ada satu kesempatan atau ngobrol di kan rasanya di grup udah saya buka tuh obrolannya. Rasanya chat grupnya udah saya buka ya. Kalau kemana saya kunci awalnya itu udah saya buka, nanti ngobrol di grup gitu. Ayo ya jadi nanti apa segala macam. Ya itu juga harus dibentuk gitu supaya lebih. Ya. Nah, yang harus diingat kalau semester awal ini nanti hari ini kita akan bertemu dengan prodi-prodi lain. Kan ini ada yang luar daerah mana? Yang bukan Kaltim ya? Yang bukan Kaltim. Kalau masih masuk Kaltim itu berarti masih dalam daerah. Yang luar Kaltim, oke, ini yang luar Kaltim. Yang luar Kaltim kan udah tahu ya. Bayar SPP, bayar partisipasi, suratnya udah jelas. Ya, itu. Yang dalam Kaltim gratis pol. Dalam Kaltim gratis pol. Yang usianya di bawah 25 tahun. Berapa orang? Akunnya sudah dibuat? Sudah sampai dikirim? Sudah semua ya? Oh belum? Masalahnya apa sih? Nanti kan kirim suratnya sudah ada. Surat apa penerimanya sudah ada, surat SPP-nya sudah ada. Surat pernyataan itu ada tulisan template itu udah diklik. Banyak banget yang saya Pak. Surat pernyataannya dapatnya dari mana? Itu ada tulisan template. Surat pernyataan sudah template gitu, template-nya diklik. Itu dicetak, diisi, dibedakan lagi. Kirim. Pastikan bahwa kan nanti di PPKB ada materi dari Kesra kalau tidak salah. Pastikan bahwa kalian yang yang gratis pol itu sudah terisi, sudah terkirim semua. Jangan ada yang belum terkirim, karena nanti bermasalah dengan pembayaran kalian. Yaitu, oke. Berarti sisanya yang desil 1 sampai desil 4 sudah dicek desilnya. Karena ngajukan kita kalau desilnya masuk desil 5 sampai seterusnya itu nggak dapat. Ketentuannya desil 1 sampai desil 4. Ya, berarti datanya sudah aman ya. Oke. Berarti sisanya kakak tidak lebih dari 1 tahun, terus usia lebih dari 25. Ya kan? Nah, saya belum tahu kalau yang itu berarti nanti yang dalam Kaltim juga bayarnya sama seperti anak-anak yang dapat beasiswa. Bayar partisipasi 2 juta, bayar SPP 3 juta. Yang masih jadi masalah sekarang adalah anak-anak yang pengajuan gratis pol dan KIP itu apakah bayar partisipasi? Kan belum ada kejelasan nih. Dan nanti hari ini kita coba perjelas supaya nanti pada saat pengambilan KRS maka kalian tidak bermasalah dengan itu. Ya. Terus kemarin waktu daftar pertama kalian bayar 250 enggak? Ada yang bayar, ada yang tidak? Ada yang bayar, ada yang tidak? Ya. Yang disarankan tetap 250.000. Karena kan kita tuh kesulitannya di awal itu kan programnya adalah memang gratis, tapi SPP-nya naik jadi 4.500.000. 4.500.000 itu sama saja dengan SPP itu 3 juta. Bedanya kalau bayar 4.500.000 waktu itu perhitungannya adalah sepanjang kuliah ini kan tidak ada pembayaran lagi, cuma itu aja SPP toh. Kalau anak-anak yang sekarang bayar 3 juta, tapi nanti ketika magang dia bayar lagi 2 juta. Ketika bimbingan proposal dia bayar lagi 2 juta. Ketika nanti yudisium dia bayar lagi 2 juta. Ketika nanti wisuda dia bayar lagi. Makanya kemarin itu ketika kita mulai PMB tahun ini dengan target kita bisa naikkan SPP di 4.500.000, tapi tidak ada lagi pembayaran apapun, itu saja setiap semester. Tapi ternyata sepertinya di pihak gratis polnya kita tidak dapat izin untuk naik ke angka itu, sehingga balik lagi nih ke awal. Makanya terus kita kembali cuma untuk yang KIP dan yang gratis pol nanti menunggu informasi selanjutnya apakah kalian juga dibebani dengan bayar partisipasi. Biar nanti informasi selanjutnya itu seputar perkuliahan awal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya.
Oke, ada lagi? Ini Pak, kemarin kan udah bayar uang registrasi sama uang SPP 5 juta. Terus bagaimana dengan berkait dengan KIP kuliah ini? Kamu masuk KIP? Ya, aku daftar itu KIP kemarin. Lolos? Belum. Kalau bisa aja, udah dimasukkan dalam grup tertentu. Iya. Kan awalnya seperti tadi ceritakannya, dia masuk dalam grup yang KIP, Iya. habis itu dikeluarkan, lalu ditarik ke grup yang baru. Semua sama? Sama-sama, Kak. Sama. Kalau kayak gitu, baiknya adalah pertanyaan Pak Asep. Ya, Pak Asepnya. Nah, kan saya nggak tahu kalau KIP, kalau gratis pol saya tahu ya. Tapi kalau KIP saya nggak tahu. Jadi almarhum ini bertanya dengan Pak Asep. Pak, kami kan ini keluarga dari dulu sebelumnya, tapi masuk di grup yang ini penerima atau bukan? Sehingga kalau memang bukan, kami bisa daftar di gratis pol karena masih masuk nih. Tapi kalau memang ternyata kalian terusulkan, berarti tunggu saja. Kalau terusulkan, tunggu saja. Adakah yang dari KIP terkeluar terus tidak masuk lagi dalam grup? Ada nggak? Nggak ada Pak. Semuanya termasuk lagi dalam grup baru? Ya, sudah masuk ke grup yang baru. Oke, berarti itu yang sudah yang kita usulkan. Tapi maksud saya Pak, daripada pasti tidak pasti, kenapa bertanya? Atau nanti saya coba tanyakan ke Pak Asep. Ya, nanti saya share ke grup ini. Ya, nah, masalah yang sudah bayar gimana? Selip pembayaran jangan sampai hilang. Selip pembayaran jangan sampai hilang. Kalau memang nanti ternyata lolos dikit, maka uangnya akan dikembalikan. Uang yang kalian bayar tadi akan dikembalikan dengan catatan selipnya jangan hilang. Nah, ini juga nih yang jadi catatan buat mahasiswa. Ya, biasa mahasiswa ini agak sedikit teledor. Ya kan Kak? Kakak ini paling paham nih. Saya baru, Pak. Ya, gini, pastikan gini, semua dokumen kalian itu terduplikasi dengan baik. Terduplikasi itu seperti apa? Baik selip pembayaran dan lain-lain. Ya, itu satu, kopinya ada, fotokopinya ada. Jadi ada asli, ada kopi. Yang kedua, tidak hanya kopi, tapi difoto, disimpan. Baik dalam bentuk JPG, PDF, simpan di handphone. Pak, handphonenya lagi banget. Pak, handphonenya besar. Simpan di Google Drive. Jadi untuk kuliah ini bikin satu akun khusus sebenarnya. Kalau yang sudah gratis pol udah itu, jangan sampai lupa nih bikin akun lupa Pak, saya lupa emailnya apa, lupa password, lupa apa. Jadi bikin, jadi semua data kalian simpan di situ. Jadi kalau suatu saat hilang, kita punya backup bukti. Ini biasa mahasiswa tuh teledornya di situ. Punya asli, punya kopi, kebanjiran Pak. Saya habis pindah kos Pak, nggak tahu kelempar kemana. Karena nanti yang diduplikasi, kalau sekarang kan kita agak lumayan agak ringan ya. Karena kalau KRS sekarang kalian bisa cetak sendiri dari siakat. KHS juga begitu, jadi kalau hilang masih bisa cetak lagi. Intinya tinggal kita tanda tangan. Tapi kalau yang masih yang kayak sistem lama, mahasiswa lama itu dia harus duplikasi. Jadi setelah KHS, KRS itu ditanda tangan dan lain-lain, itu diduplikasi begitu sih. Di Google Drive. Karena itu nanti kalau nanti di semester 6 ketika mau micro teaching kan diminta tuh KHS apa segala macam baru itu kan muncul ke prodi biasanya. Pak, aduh saya hilang, KHS saya hilang, KRS saya hilang. Kok bisa hilang? Pindah kos Pak, lupa harus gimana? Itu bakalan Pak sudah dibilang taruh di handphone. Handphonenya dijual Pak, buat bayar kos. Ya sudah, simpan di Google Drive. Ya, jadi harus cerdas nih mahasiswa kok. Bukan siswa mahal, tapi sudah mahasiswa. Ya, jadi simpan di Google Drive. Jadi dokumen kalian selama kuliah tersimpan dengan baik. Ada asli, ada duplikasi di fotokopi, ada di foto atau di PDF kan dan tersimpan di Google Drive. Pastikan selama kuliah punya satu akun yang itu akan kalian gunakan dari awal sampai akhir tidak berubah. Jangan nanti tiba-tiba ganti akun, ganti email, ganti email itu khususkan untuk kalian kuliah di sini. Jadi kalau ada bikin apa nanti aplikasi apa ya email aja sudah. Ini karena kebanyakan email lupa waktu daftar gratis pol sebenarnya emailnya yang mana sih? Karena banyak tuh mahasiswa yang melapor Pak saya nggak bisa masuk, aplikasinya nggak muncul Pak. Karena mungkin terkirimnya di email yang salah mungkin. Oke, paham ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya waktu pendaftaran itu daftar kelas pagi.
Daftar kelas pagi, oke. Berarti tetap dapat kelas pagi. Oke. Kalau ada kelas pagi, berapa banyak yang mau kelas pagi? Bahkan 9 orang. Hanya 9. Ya. Jadi memang ditawarkan ada kelas pagi. Tapi kalau peminatnya sedikit, kelasnya tetap malam. Ya, tetap malam. Lain kalau kelas paginya mungkin ada 30 orang, kita kelas pagi. Kalau cuma 9 atau 9 kuliah. Paham ya? Ada lagi? Ada lagi? Saya kemarin kan sudah finalisasi dengan gratis Polifak, tapi di surat pernyataan itu saya salah tulis Pak, salah tulis fakultas saja. Fakultasnya apa biasa? Program pendidikan, Fakultas apa pendidikan? Program studinya? ekonomi tadi. Gak apa-apa. Nanti kalau ada yang salah, yang pertama gratis Pol, nanti akunnya sering-sering dibuka. Kalau ada salah data, salah apa, nanti akan ada notifikasi merah di bagian atasnya. Memberitahukan misalnya salah upload surat pernyataan kalau diperbaiki. Salah upload surat keterangan lulus misalnya itu diperbaiki, atau karena waktunya kayak KK atau kayak kartu KTP-nya tidak jelas, nanti dia akan muncul pemberitahuan. Silahkan diperbaiki. Ya, itu tidak ada masalah di situ. Selama tidak bermasalah pada aplikasinya, tidak ada pemberitahuan harus diperbaiki dan segala macam, tidak ada masalah. Ya, oke. Ada lagi tadi? Posisi biodata kemarin Pak, papa mama kan udah pegang HP, nggak ada alamat yang lain. Saya masuk ke channel saya sendiri nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Yang gimana orang tua ya? Ya. Oke. Terkait siapan lagi nih ya, terkait siapan. Karena sekarang kita gunakan sistem. Jadi nanti kalau di semester 1 ini, saya belum tahu tapi seperti apa, tapi di semester berikutnya yang dialami oleh kakak-kakak kalian ini, kamu udah KRS-an? Sudah KRS-an? Sudah cetak? Bisa cetak ya? Awas tuh kunci. Saya kunci. Ya nggak apa-apa, itu udah cetak. Tapi kurang satu sih. Mata kuliahnya dua. Oh kurang mata kuliah tua mah? Psikologi pokoknya. Komputer ya. Komputer yang lama? Iya. Jadi Nggak bisa. ya jadi nanti gini, ketika penjurnalan syarat, ingat ada batas waktu. Jadi nggak bisa. Mungkin teman-teman dapat cerita, oh kuliah di itu gampang, bayarnya nanti pada saat ujian. Mungkin ada yang dapat cerita seperti itu, atau bayarnya nanti aja nggak apa-apa ya. Ya kan kayak gitu ya teman-temanmu ya, bukan kamu, teman-temanmu, ya kan gitu. Ya. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi kalau saatnya proses pembayaran registrasi, maka sepanjang itu waktunya sampai menjurnalkan. Jadi jangan sampai kelewatan. Ini banyak mahasiswa semester ini yang tidak bisa cetak KRS karena terlambat bayar, belum bayar, kurang bayar, terus segala macam. Ya. Jadi nanti di semester 2, kita kali semester 2, kan semester 1 kita belum tahu kebijakannya apa. Nanti tes. Tapi di semester 2, begitu sudah selesai semesteran, kita sudah mulai jurnal, kami sudah bisa ambil KRS, maka lakukan pembayaran sebelum masa berakhir KRS-an. Kenapa? Kalau sudah terkunci tidak akan terbuka lagi. Karena ini sistemnya. Kalau nanti di antara teman-teman, tapi saya belum tahu nih. Kalau nanti ada yang, Pak boleh dicicil nggak bayarnya? Saya belum tahu nanti urusannya kemana. Nanti kita infokan kalau memang itu bisa. Ya, kalau memang itu bisa, nanti kita infokan. Misalnya kalau kalian tidak bisa bayar full, bayarnya separuh dulu misalnya gitu. Itu ngurusnya kemana? Misalnya gitu. Oh harus berurusan ke sini, nanti kita infokan itu. Jadi pastikan bahwa sebelum masa KRS itu dikunci, maka kalian sudah selesai dengan hal-hal yang mempengaruhi KRS. Ya, sudah selesai dengan itu sehingga KRS-nya tidak bermasalah. Ya, oke, ada lagi? Ya. Nanti kalau materi siakat lebih lanjut, kayaknya nanti di hari Jumat kayaknya materi siakat. Memang PKMB-nya sampai di hari Kamis, tapi di hari Jumat itu katanya ada materi tentang siakat. Jam 11:30 sih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada tidak paham? Hal-hal apa saja? Nah, termasuk ini. Kami di Prodi sangat terbuka ya. Nanti dilihat di file yang saya kirim, sudah saya kasih foto apa itu. Jangan sampai nanti datang ke Prodi